Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sholatul mukmin jilid yang kedua. Dan kita sampai pada adab atau etika sholat Id yang kelima. Di buku bahasa Arab halaman 884. Sedangkan di buku bahasa Indonesia sekitaran halaman 470-an. Untuk hemat waktu kita dengar membaca bacaan bahasa Indonesia-nya, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arab. Poin kelima, berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id berjalan kaki dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, di antara yang mensunnahkan berjalan kaki ini adalah Umar bin Abdul Aziz, An-Nakhai, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat banyak dalil dan hujjah, di antaranya dari Sa'ad. Nabi SAW biasa berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki dan pulang pun dengan berjalan kaki pula. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah SAW biasa berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki pula. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia bercerita, sunnah bagimu untuk berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki. Imam At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis ini diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka mensunahkan seseorang untuk berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki dan makan sedikit makanan sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Disunahkan untuk tidak naik kendaraan kecuali karena suatu alasan. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki. Dari Sa'id bin Musayyab, dia pernah bercerita, sunnah Idul Fitri itu ada 3, yaitu berjalan kaki ke tempat sholat, makan sebelum berangkat, dan mandi. Dinukilkan dari para salafus saleh, baik dari kalangan para tabi'in, apalagi dari kalangan para sahabat Nabi, bahwasanya mereka menyukai, mensunnahkan untuk berangkat ke lapangan sholat Id dalam kondisi berjalan kaki, kecuali apabila ada udzur, seperti seseorang yang rumahnya betul-betul jauh dari tempat sholat Id. Jadi kalau kita berangkat sholat Id, kalau di kita sendiri kadang di Balikpapan ini ada yang rumahnya dekat dengan tempat sholat Id, maka jangan sampai berkendaraan. Tapi kadang-kadang kita suka untuk pergi ke tempat sholat Id yang agak jauh. Seperti pergi ke, kalau dulu-dulu orang suka ke lapangan Merdeka, belakangan ada dom, maka yang dari Sepinggan larinya ke dom. Belakangan sebagian hotel-hotel pun mengadakan sholat Id. Saya tanya-tanya, ngapain sih hotel-hotel suka mengadakan sholat Id di parkiran? Ternyata itu adalah pengundang tamu. Apapun ya, teman-teman yang kerja di hotel, bukan apa-apa ya, tidak ada masalah, itu kan sah-sah saja. Mereka bilang banyak orang yang di hari pertama sholat Id belum siap untuk didatangi tamu, sehingga untuk menyelamatkan diri dalam tanda kutip supaya nggak ada tamu di hari pertama, mereka nginep di hotel dari malam Id sampai besoknya. Nah, supaya banyak tamu yang demikian, maka untuk memudahkan tamu sholat Id, dibikinlah sholat Id di perhotelan. Saya nggak usah kasih contoh hotelnya, tapi intinya itu boleh-boleh aja. Itu kan strategi marketing buat mereka. Nggak usah panjang-panjang di bagian ini, intinya sebisanya sholat Id berjalan kaki. Tapi bila jauh, maka bisa berkendara. 6. Poin ke-6, yang sunnah adalah mengerjakan sholat Id di tempat tanah lapang, pelaksanaan sholat dan tidak mengerjakan sholat Id di masjid kecuali karena kebutuhan mendesak. Perlu dicatat di dekat situ,
Sebagian ulama mereka menegaskan bahwasanya sholat Id itu yang sunnah adalah di lapangan. Apa bahasa Arabnya? Musalla. Bukan sebagaimana musalla dalam pengertian bahasa Indonesia. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i, beliau lebih menyukai untuk sholat itu di masjid. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rajih, bahwasanya yang disunahkan adalah sholat Id itu di lapangan, kecuali apabila ada uzur, seperti karena hujan, kecuali untuk Masjidil Haram. Maka untuk Masjidil Haram, jelas pelaksanaan sholat Id di Masjidil Haram itu lebih utama daripada di lapangan, dikarenakan begitu besar pahala yang Allah berikan, itu perkalian lipat 100.000 bagi orang yang sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan yang selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dikarenakan satu kali kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, seperti di Indonesia. Kalau kita melaksanakan sholat satu kali di Masjid Nabawi, maka itu perkalian lipatnya berapa? 1.000. Adapun di Masjidil Aqsa, ada yang tahu? Kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Aqsa itu rubu' sholat, seperempat sholat di Nabawi. Berarti kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, berarti di Masjidil Aqsa 250. Meskipun ada pendapat-pendapat yang lain, tapi ini yang kami pegang, seperempatnya Nabawi untuk Al-Aqsa. Kita kembali ke sini. Yang lebih sunnah adalah di lapangan. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW biasa berangkat ke musalla atau tanah lapang pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal pertama yang beliau kerjakan adalah sholat. Mengenai hal yang pertama beliau kerjakan adalah sholat. Maksudnya Nabi itu terbiasa keluar dari rumah jelang sholat. Jadi begitu sampai di lapangan langsung sholat. Ini maksudnya fa'awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Maksud dari kalimat yang pertama kali Nabi kerjakan sampai di lapangan adalah sholat, adalah Nabi langsung sholat. Karena Nabi itu baru datang jelang sholat. Maka kalau seandainya ada imam yang ditunjuk, ya, dia baru keluar dari rumahnya atau dari tempat disediakan tempat menginap misalnya, bisa kebayang nggak? Rumahnya itu dekat tempat sholat. Seperti saya kemarin ngimami, yang antara saya dengan lapangan tempat kita sholat itu hanya sekitar 20 meter. Maka saya keluar paling akhir. Sudah selesai pembacaan sambutan wali kota, baru kemudian saya muncul karena tinggal sebentar lagi mau mengimami sholat. Kalau tadi saya bilang ada sebagian hotel mengadakan sholat Id, berarti di dalam hotel ini berarti biasanya ada kamarnya imam. Saya pernah 2 kali diminta salah satu yayasan untuk mengisi, dan dia kerjasama yayasan ini dengan hotel. Pernah di sana, pernah di sana. Nah itu di malam Id kita sudah disediakan kamar. Tujuannya apa? Supaya khotib atau imam tidak terlambat ke tempat sholat. Maka sudah disediakan kita menginap dari malam. Begitu selesai sholat subuh, persiapan, kemudian kita tinggal turun. Kadang kita menyengaja untuk datang memang paling akhir. Alasannya adalah untuk mengikuti Nabi. Nabi itu baru keluar pas mau sholat. Jadi kalau ada seorang khotib yang terjadwal, dia datangnya belakangan, ya, maka kita sebagai jamaah tidak perlu misalnya celingak-celinguk mana imam ini. Begitu imamnya muncul, mata kita sudah rasa apa nih? Penuh dengan kejengkelan gitu. Mana imam ini, lama betul. Dari tadi kita nunggu. Padahal memang misalnya sudah disepakati dengan panitia, saya akan turun dari rumah jam 7 dan saya akan sampai di sana 7:05. Enggak masalah. Lanjut ke sini.
Mengenai tempat musola di Madinah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yaitu sebuah tempat di kota Madinah yang jarak antara tempat itu dengan pintu masjid 1000 hasta. Demikian yang dikemukakan oleh Umar bin Syu'bah di dalam Akhbarul Madinah dari Abu Ghassan Al-Kinani, sahabat Malik. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah berbicara tentang hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Yang demikian itu menjadi dalil bagi orang yang mensunahkan berangkat sholat id ke tanah lapang, dan pelaksanaan di tempat itu lebih baik daripada di masjid. Hal itu yang dipraktikkan di sebagian besar negeri, sedangkan penduduk Makkah tidak mengerjakan sholat id kecuali di masjid dari zaman pertama. Al-Alamah Ibnu Hajj Al-Maliki berkata, Sebelum nanti kita sampai pada pembahasan yang cukup panjang, teman-teman ingat dulu bahwasanya alasan dari sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sholat Id itu lebih sunnah di lapangan adalah dikarenakan rumah Nabi itu sampingnya masjid. Betul atau tidak? Tapi meskipun rumah di sebelahnya masjid, dan meskipun Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya sholat satu kali di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat, Nabi tidak mengamalkan itu. Nabi tidak mengamalkan tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Nabi juga tidak mengamalkan untuk sholat di masjid yang hari-hari Nabi sholati. Nabi malah pergi ke lapangan. Padahal lebih jauh mana? Rumah atau lapangan? Lapangan. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan, tidak mungkin Nabi malah menyusahkan diri ambil yang lebih jauh, meninggalkan yang cuma sebelah rumah gara-gara sesuatu yang lebih sedikit keutamanya. Tidak mungkin. Nabi pasti lakukan itu dalam rangka mengejar sesuatu yang lebih utama. Nabi sengaja mengerjakan demikian, yaitu pergi ke lapangan sholat Id untuk mengejar yang lebih utama. Berarti yang lebih utama apa? Ke lapangan atau di masjid? Ke lapangan. Lanjut. Al-Alamah Ibnu Hajj Al-Maliki berkata, sunnah yang berlaku dalam hal sholat id adalah mengerjakannya di tanah lapang. Karena Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ghairihi minal masajid illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nabi pernah bilang bahwa salat di masjidnya Nabi 1000 kali lipat kecuali dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Terus, meskipun memiliki fadilah yang besar, Rasulullah SAW tetap berangkat ke tanah lapang dan meninggalkan masjid tersebut. Meskipun sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Nabi tinggalkan masjidnya. Nabi malah tempuh jarak yang lebih jauh. Padahal tidak mungkin Nabi meninggalkan yang dekat, menyusahkan diri lebih jauh, padahal sesuatu yang ditempuh yang lebih jauh ini ternyata fadilahnya lebih sedikit. Tidak mungkin. Pasti Nabi kerjakan itu dikarenakan Nabi mengetahui bahwasanya pergi ke musola itu lebih utama. Begitu cara pendalilannya. Ini yang menunjukkan bahwasanya sholat di musola itu, al-musola maksudnya di lapangan, itu lebih utama daripada sholat di masjid. Kecuali apa tadi? Kecuali uzur. Apa contoh uzur? Misalnya hujan. Terus? Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, yang sunnah adalah mengerjakan sholat id di tanah lapang. Hal tersebut diperintahkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dinilai bagus oleh Al-Auza'i dan Ashabur Ra'i. Demikian pula pendapat Ibnul Munzir. Alasan yang lain adalah dikarenakan para sahabat Nabi juga mengamalkan seperti Nabi. Para sahabat Nabi, sepeninggal Nabi, melaksanakan yang seperti Nabi, yaitu meninggalkan masjid, mereka pergi sholat di musola atau lapangan. Terus? Lebih lanjut, setelah menyebutkan beberapa pendapat yang saling bertentangan, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, yang kami ketahui, Nabi SAW biasa berangkat ke musola atau tanah lapang dan meninggalkan masjid beliau. Demikian halnya para khalifah setelah beliau. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sesuatu yang afdol yang berada di dekatnya demi menyusahkan diri untuk sesuatu yang kurang dan berada jauh darinya. Ini yang saya bilang tadi. Tidak mungkin Nabi tinggalkan ada yang lebih dekat, yang lebih utama, malah pilih yang lebih jauh, butuh effort lebih. Ternyata keutamanya lebih sedikit. Tidak mungkin.
Terus? Beliau juga tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan berbagai keutamaan. Selain itu, karena kita sudah diperintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta meneladani beliau. Tidak mungkin apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang kurang, sedangkan yang dilarang itu justru merupakan sesuatu yang sempurna. Ya. Tidak mungkin Nabi kalau suruh atau contohkan sesuatu malah dicontohkan yang lebih kurang keutamanya. Ketika Nabi mencontohkan untuk terbiasa sholat Id di lapangan, itu menunjukkan bahwa sholat Id di lapangan lebih utama daripada di masjid. Terus? Tidak juga dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengerjakan sholat Id di masjid beliau kecuali karena suatu alasan. Yang demikian itu merupakan ijma' kaum muslimin. Jika ada alasan yang menghalangi keberangkatan ke tempat pelaksanaan sholat atau tanah lapang, baik itu hujan, rasa takut, lemah, sakit maupun yang lainnya, beliau akan mengerjakan sholat Id di masjid dan insya Allah hal itu tidak akan menjadi masalah. Ya. Di sini ada pengecualian. Wa in hasala udhrun yamna'ul khuruja ila al-musalla min matarin aw khawfin aw dha'fin aw maradin aw ghairi dhalika shalla fil masjid wala haraja alaihi insyaallah ta'ala. Apabila ada sesuatu yang merupakan uzur yang menghalangi seseorang untuk berangkat ke lapangan, maka insya Allah tidak mengapa untuk dia sholat di masjid. Contoh uzurnya adalah hujan. Ya, kadang-kadang juga bahkan sudah disiapkan tempat lapangan, begitu hujan akhirnya orang bubar masuk ke dalam masjid. Bahkan tidak jarang saat hujan itu masjidnya tidak cukup, tidak menampung seluruh jamaah, maka diadakan sholat 2 kloter. Bolehkah? Boleh. Contoh uzur yang lain, ada sesuatu yang menakutkan, seperti di luar ada peperangan, ada binatang buas lari tapi belum ketemu, ada orang gila berkeliaran dan bawa bawa sajam dan belum ditangkap, polisinya juga mau sholat Id misalnya. Atau orang ini tidak tahu di mana bersembunyi dia, khawatir tiba-tiba orang sholat, tiba-tiba keluar si ODGJ-nya, bisa terjadi hal yang dikhawatirkan. Maka ini boleh untuk sholat di masjid. Terus? Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, jika jalanan licin atau berlumpur, mereka mengerjakan sholat Id di masjid. Adapun di Mekah, sholat Id secara mutlak dikerjakan di masjid. Barang siapa mengerjakan sholat di masjid, hendaklah dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Bisa digarisbawahi kata-kata yang terakhir, wa man shalla fil masjidi shalla tahiyatul masjid. Adapun yang sholat di masjid, maka tetap disunahkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Adapun di lapangan, maka ini ada ikhtilaf ulama. Pendapat yang lebih rajih wallahu alam adalah tidak ada tahiyatul lapangan, tahiyatul musalla. Menurut pendapat yang lebih kuat, tanpa merendahkan bila ada yang berpendapat sebaliknya. Saya kira jelas. Lanjut yang ke-7. Poin ke-7, disunahkan pula berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. Ya. Disunahkan untuk kita berangkat dan pulang itu jalannya berbeda. Nanti akan disebutkan beberapa hikmahnya. Terus? Hal tersebut didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika pada hari raya beliau membedakan jalan pulang dan pergi. Hikmah terbesar dari hal tersebut yang menjadi sandaran orang Muslim adalah sikap mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, apa gunanya kita membedakan jalan pergi dan pulang? Maka jawablah bahwa hikmah yang terbesar adalah mengikuti sunnah Nabi, meskipun nggak tahu kenapa. Seandainya kita ini dapatkan ada sunnah Nabi dan kita tidak tahu apa hikmahnya, maka tidak bermakna kemudian tidak usah dikerjakan. Bahkan sebagian sahabat Nabi ada yang mengerjakan perbuatan Nabi tanpa mereka ketahui, bahkan sepeninggal Nabi dia tetap mengerjakannya. Ketika ditanya oleh sebagian tabi'in kenapa mengerjakannya, dia cuma bilang tidak tahu juga, saya cuma lihat Nabi begitu maka saya ikuti aja. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi, mereka mencontoh Nabi tanpa bertanya, buat apa ya? Kenapa ya? Buat apa sih? Sehingga kalaupun nggak tahu nggak ada masalah.
Ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau melewati satu pohon di Madinah, kepalanya itu dia dipengokkan gitu. Bentuknya bagaimana? Ya wallahu alam. Saya cuma lihat guru saya, Ustadz Aris Munandar, ketika pertama kali saya dengar hadis ini, beliau praktekkan kepalanya kayak gini, gitu. Ketika ditanya kepada Ibnu Umar, kenapa kamu kalau lewat di pohon ini mesti kepalanya begini? Dia bilang, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya lihat Nabi kepalanya begini. Kalau lewat pohon ini saya ikuti aja. Teman-teman, saya yakin kalau sering kajian pernah dengar Nabi SAW pakai sendal. Para sahabat pakai sendal. Tiba-tiba saat sedang sholat, Nabi lepaskan sendalnya. Betul? Apa yang dikerjakan para sahabat? Lepas sendal. Begitu selesai salam, Nabi berbalik. Nabi tanya, kenapa ini sendal kok berhamburan? Andaikan kata berhamburan itu ada bahasa Arab, pokoknya gitu ya. Berhamburan ini. Ini bahasa Banjar. Maka mereka mengatakan, ya tadi engkau pakai sendal, kami pakai sendal. Engkau lepas sendal, kami lepas juga. Maka Nabi mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku, kata beliau. Dan Jibril mengatakan kepadaku bahwa di bawah sendalku itu ada najis. Maka aku lepaskan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, para sahabat itu mencontoh Nabi tanpa bertanya, kenapa ya? Apa ya? Kenapa sih? Kenapa sih harus gitu? Tanpa ada kata tapi, tanpa nanya-nanya dulu. Pokoknya dapat sunnah ikuti. Di sini yang dimaksud oleh penulis, wa a'dhamul hikmati allati ya'tamiduhal muslimu muda'batun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah terbesar dari seorang muslim berpegang dengan apa yang dilakukan Nabi adalah yang penting pokoknya mengikuti sunnah Nabi. Meskipun nggak tahu kenapa, pokoknya ikut dulu. Seperti itu. Ini hikmah terbesar. Nanti ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan ini supaya nanti kita kalau jalan sebelah sini nyapa sebagian orang, ketika jalannya berbeda nyapa sebagian yang lain. Meskipun nanti kita di Balikpapan nanya juga, Pak, saya kalau pergi ke Kelandasan lewat sini, terus nanti pulang dari sana saya lewat yang sebelah sini. Nggak mungkin juga saya, assalamualaikum, salam, nanti dikira orang gila katanya. Sehingga ngapain juga saya praktekkan ini, kata sebagian orang. Buat apa sih kita lewat Kelandasan, nanti lewat tempat yang lain? Kalau hikmahnya adalah supaya bisa menyapa kaum muslimin dan memberikan selamat kepada mereka, tahniah gitu. Wah, nggak kenal juga. Ya. Apalagi nanti pakai mobil ada sunroofnya dibuka berdiri, assalamualaikum, assalamualaikum, sepanjang jalan. Orang kira mau kampanye. Akhirnya dia bilang, dosalah, ngapain sih beda-beda jalan? Nggak usah, itu kan di zaman Nabi. Zaman sekarang nggak penting katanya. Kita katakan penting. Meskipun Anda nggak nyapa siapa-siapa, yang terpenting adalah Anda ikut sunnah Nabi. Terus? Hikmah ini adalah hikmah yang paling tinggi, yang membuat seorang mukmin menjadi puas. Dikatakan yang demikian itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Juga firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Di dua ayat ini kita dapati firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi terdapat suri tauladan yang baik. Maka kalau Nabi contohkan kita pergi dan pulang jalannya beda, dah ikut aja. Meskipun nggak tahu kenapa. Kata Allah Subhanahu wa taala,
tidak pantas bagi orang mukmin dan orang mukminah. Bila Allah dan Rasulnya sudah tetapkan sesuatu, lalu mereka pilih yang lain. Ketika Nabi SAW sudah menetapkan beliau kalau pergi sholat id, lalu pulang sholat id jalannya berbeda, dah ikut aja, meskipun tidak tahu kenapa. Lanjut. Ungkapan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, mengapa wanita haid harus mengqadha puasa dan tidak harus mengqadha sholat? Aisyah menjawab, kami pernah mengalami hal tersebut, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Ya, apa maksudnya dari perkataan Aisyah ini? Aisyah itu ditanya, ya, kenapa orang haid itu kalau sholat gak diqadha, sedangkan kalau puasa diqadha? Maka simpel aja jawabannya Aisyah. Kami diperintahkan untuk qadha puasa, tidak diperintahkan untuk qadha sholat. Dah. Meskipun kami nggak tahu kenapa, kalau ini perintah Nabi kami tinggal ngajar, tinggal ngikutin saja. Lihat bagaimana praktek para sahabat. Mereka itu cuma ngikuti perintah, nggak mau tanya-tanya banyak kritis begitu. Nggak ada kekritisan di hati mereka. Kenapa ya? Kenapa ya? Lanjut. Tidak disebutkan selain hukum tersebut, karena seorang mukmin lisan dan keadaannya menyatakan kami mendengar dan kami mentaati. Tidak menutup kemungkinan akan adanya hikmah. Maaf saya kritik sedikit. Sebagian orang ketika akan mengerjakan sholat berjamaah, imamnya bilang istawu sawu sufufakum. Apa kata sebagian orang? Sami'na wa ta'ana. Meskipun nggak ada tuntunan. Apa artinya sami'na wa ta'na? Kami dengar, kami taat. Meskipun sebenarnya kita tidak disuruh jawab perkataan imam. Imam suruh merapatkan, luruskan. Dah, tinggal merapatkan, luruskan. Tidak perlu dijawab sami'na wa ta'na. Begitu dia dapat ada sunnah Nabi SAW, dia bilang sami'na wa asaina. Kami dengar tapi maaf, kami nggak bisa. Pada sami'na wa ta'na ini harusnya dia berlakukan di tempat yang benar. Apa itu? Begitu dapat perintah dari Allah dan Rasulnya, kami dengar, kami taat. Lanjut. Tidak menutup kemungkinan akan adanya hikmah yang lain karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu kecuali karena suatu hikmah. Meskipun hikmahnya kita tidak tahu kenapa. Meskipun hikmahnya kita tidak tahu kenapa. Teman-teman yang ikut kajian saya yang hari Selasa tapi sudah tamat, yang perpindahan dari bandara ke Masjid Nasai, kita baru saja melewati bab namanya mengusap khuf. Wudu tapi tidak lepas sepatu, melainkan sepatunya cuma diusap. Pertanyaannya, bagian yang mana yang diusap? Alasnya atau punggung kakinya? Punggung kakinya. Mungkin kalau kita mau kritisi, kita bilang aneh Nabi ini ya, wong yang kotor itu bagian bawah, yang disuruh usap bagian atas. Harusnya itu kalau pakai logika, yang diusap itu bagian bawah, karena bawah yang kotor. Kok yang diusap malah bagian atas? Kita katakan inilah namanya agama Islam, agama di mana Anda dituntut untuk sekedar berserah diri tanpa terlalu banyak mengkritisi. Kalau ada yang mengatakan pakai dong logika, kita katakan kita pakai logika. Kalau Anda yang mengatakan Islam ini ada sebagian nggak logika, mungkin itu logika Anda yang memang belum nyampe. Bukan Islamnya yang salah, logika Anda yang belum sampai, Anda yang kurang pintar. Lanjut. Di antara pendapat yang dikemukakan mengenai hikmah membedakan jalan antara berangkat dan pulang dari tempat sholat id adalah agar kedua jalan itu menjadi saksi baginya. Sebagian ulama berkata, bedakan jalan pergi dan pulang supaya kedua jalan ini menjadi saksi kita pernah berjalan di atasnya menuju dan pulang dari lapangan Aid. Terus? Ada juga yang berpendapat lain, yaitu agar penduduk kedua jalan itu, baik dari kalangan jin dan manusia, menjadi saksi baginya. Ada juga yang mengatakan yang jadi saksi bukan jalannya, tapi manusia dan jin yang ada di jalan yang berbeda, baik pergi maupun pulang, menjadi saksi bahwa kita pernah berangkat salat Aid atau kita menunaikan ibadah. Terus? Selain itu, ada pendapat lain menyatakan bahwa cara itu dilakukan untuk memperlihatkan syiar Islam di kedua jalan tersebut. Ada juga yang mengatakan ini dalam rangka mensyiarkan Islam. Karena orang
Kalau jalannya semuanya satu, pergi dan pulangnya, maka di tempat yang lain mungkin orang kafir tidak melihat. Ya, syiarnya tidak kelihatan. Terus? Juga ada yang menyatakan lain, yakni untuk memperlihatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang mengatakan, yaitu agar musuh-musuh Islam marah. Ya, bikin jengkel orang kafir. Lihat orang muslim itu banyak betul yang keluar. Terus? Serta ada juga yang berpendapat lain, yakni agar penduduk di kedua jalan tersebut merasa bahagia dan supaya mendapatkan manfaat dari perjalanan tersebut, baik untuk mencari fatwa, belajar, mencari jalan yang benar, bersedekah, maupun beri salam kepada mereka. Ada juga yang mengatakan supaya dapat manfaat, entah dapat fatwa, entah dapat pengajaran, atau mungkin tetangganya, sini mampir dulu, ada bakso. Tapi jangan berharap begitu. Tapi katanya kan ini supaya dapat manfaat. Kita tidak tahu manfaatnya. Mungkin ketika pergi di sebelah sini, ini rumah-rumah kita dan orang-orang belum ada yang siap. Pas sebelah gang sebelah sini, ya, di gang di sebelah orang sudah siap semua makanan, tinggal panggil. Lanjut. Selain itu, ada juga yang berpendapat, yakni untuk menambah teman dan menyambung tali silaturahim. Juga ada yang mengatakan, yaitu agar optimis dengan adanya perubahan keadaan menuju kepada ampunan dan ridho. Juga ada yang berpendapat, yakni untuk mengurangi kemacetan. Dan semuanya benar. Lanjut. Juga ada yang menyebutkan, yaitu karena para malaikat berdiri di jalanan dan tiap-tiap malaikat yang ada di kedua jalan tersebut akan memberikan kesaksian kepadanya. Dan semua hikmah ini insya Allah benar. Terus. Setelah menyebutkan hikmah-hikmah tersebut, Imam Ibnul Qayyim berkata, ada yang berpendapat dan inilah yang paling sahih. Hikmah dari membedakan jalan antara pergi dan pulang adalah untuk semuanya itu dan juga untuk hikmah-hikmah lainnya. Yang perbuatan Rasulullah SAW tidak lepas dari hikmah-hikmah tersebut. Kata Ibnu Qayyim, dan hikmahnya yang benar, semua yang disebutkan tadi benar juga. Benar semua. Kata beliau, semua yang disebutkan di atas benar. Lanjut yang ke-8. Poin ke-8, disunahkan bagi makmum untuk bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan sholat id setelah sholat subuh. Di antara adab orang berangkat sholat id, setelah selesai sholat subuh, maka segera berangkat menuju lapangan sholat id. Hanya saja mungkin kadang-kadang kita kebanyakannya sebelum subuh itu belum mandi, belum sempat gitu. Berbeda dengan yang sudah bangun jam 4. Kalau sholatnya Idul Fitri kan disunahkan makan dulu, betul? Berarti itu mamanya atau istrinya sempat dulu nyiapkan apa yang mau dimakan. Tapi kadang-kadang kalau kita baru bangun jam 5, kita belum mandi, biasanya pergi sholat subuh, setelah itu kembali dulu ke rumah, mandi dan makan. Yang disunahkan untuk nanti baru berangkat siapa? Tadi sudah disebutkan. Siapa yang disunahkan untuk entar aja berangkatnya? Imam. Untuk mengikuti Nabi, yang Nabi itu begitu sampai di lapangan Id langsung sholat. Terus? Adapun imam, dia disunahkan untuk mengakhirkan keberangkatan sampai waktu mendekati pelaksanaan sholat, karena Nabi SAW biasa melakukan hal tersebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW berangkat ke tempat pelaksanaan sholat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Selain itu, karena imam yang ditunggu dan bukan menunggu. Jika dia sudah datang ke tempat sholat, lalu duduk di tempat tertutup dari jamaah, yang demikian itu tidak ada masalah. Imam Malik berkata, sunnah yang berlaku adalah imam pergi dari rumahnya dengan perkiraan ketika sampai di tempat sholat sudah saatnya dimulai. Sedangkan selain imam disunahkan untuk segera mungkin berangkat ke tempat sholat serta mengambil posisi paling dekat dengan imam, agar dengan demikian itu diperoleh pahala kesegeraan, pahala menunggu sholat, serta pahala mendekati posisi imam tanpa harus melangkahi leher orang lain dan tidak juga mengganggu seorang pun. Perlu dicatat di sini jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita berangkat ke tempat sholat Id disunahkan untuk bersegera
Maksudnya salah satunya adalah supaya mendekat ke tempat sholat, mendekat ke arah imam. Jadi tidak juga disunahkan kalau ada orang sudah sampai lapangan Id lebih awal malah duduk di belakang. Sebagian orang malah duduk di belakang. Ngapain? Rokok dulu. Ya. Ngerokok dulu. Kalau bahasa apa itu ngecek bahasa apa? Bahasa Banjar kali ya? Hah? Ngecek ngobrol-ngobrol dulu di belakang. Nah, ini kesalahan. Sudah sampai di tempat sholat Id malah duduk di belakang. Kecuali panitia. Karena panitia seringkali mereka masih menyiapkan segala sesuatunya. Terus? Atha bin As-Sa'ib berkata, Abdurrahman bin Abi Layla dan Abdullah bin Mu'aqqal pernah mengerjakan sholat subuh pada hari raya dengan mengenakan baju mereka. Lalu mereka berangkat ke tanah lapang, yang salah seorang dari mereka bertakbir dan yang lainnya bertahlil. Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dalil yang menunjukkan disunahkannya berangkat ke tempat sholat setelah sholat subuh sebagai berikut. A. Praktik yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena Nabi SAW biasa berangkat ke tempat pelaksanaan sholat jika sudah terbit matahari dan melihat orang-orang sudah hadir. Itu berarti mereka harus datang lebih awal. Berikut ini adalah dalil-dalil kenapa kita disunahkan untuk berangkat lebih awal. Di antaranya amalan para sahabat di mana mereka datang duluan daripada Nabi. Begitu Nabi sampai di lapangan sholat Id, Nabi dapati mereka sudah hadir. 2. B. Yang demikian itu lebih cepat mendapatkan kebaikan. C. Jika sudah sampai di masjid dan menunggu sholat, dia sesungguhnya dalam keadaan sholat. Kalau ada orang yang sholat Id-nya terpaksa di masjid, ya, maka kalau dia sedang menunggu sholat, maka dia seperti orang yang sedang sholat. Sebagaimana yang mungkin teman-teman pernah dengar di kajian dulu di bandara, di NC1. Ini kan NC2. Bahwa di antara keutamaan sholat berjamaah dan menunggu sholat itu adalah sampai datangnya waktu sholat berikutnya, kita terhitung seperti orang sholat. Seperti kita sekarang ini. Kita sudah selesai sholat maghrib, menunggu sholat isya, kita isi dengan ta'lim. Kita ini meskipun posisinya sedang ta'lim, tapi di sisi Allah dapat pahala apa? Seperti orang sedang sholat sampai datang sholat berikutnya. Terus. D. Selain itu, jika datang lebih awal, dia akan mendapatkan tempat yang berdekatan dengan imam. Selain itu, kalau dia datang lebih awal, dapat tempat lebih depan. Dan soft sebaik-baik buat laki-laki di mana? Di depan. Dan tentu yang di dekat imam itu adalah laki-laki. Terus? Semua ilah atau alasan tersebut menjadi sasaran dalam syariat. Saya kira jelas. 9. Poin 9, bertakbir selama dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan sholat Id dengan mengeraskan suara. Disunahkan sepanjang perjalanan mulai dari rumah atau tempat kita tinggal sampai ke tempat sholat Id untuk bertakbir dengan suara yang dikeraskan tanpa perlu berteriak-teriak. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah keluar pada hari raya Idul Fitri seraya mengumandangkan takbir sampai di tempat pelaksanaan sholat dan sampai mengerjakan sholatnya. Jika menunaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Dari Ibnu Umar dengan status mauquf, dia Ibnu Umar biasa mengeraskan kumandang takbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha jika berangkat ke tempat pelaksanaan sholat hingga imam keluar kemudian bertakbir mengikuti imam. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, dia bertakbir di sepanjang perjalanannya menuju tempat pelaksanaan sholat Id seraya meninggikan suaranya. Itulah makna ungkapan Al-Kharaqi, memperjelas suara takbir. Ahmad berkata, bertakbir dengan suara keras jika keluar dari rumahnya sampai datang ke tempat pelaksanaan sholat.
Hadis itu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Abu Ruhum, Kulthum bin Al-Husain, seorang sahabat, dan sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Demikian itu pula yang menjadi pendapat Umar bin Abdul Aziz, Abban bin Utsman, Abu Bakar bin Muhammad, dan dipraktikkan oleh An-Nakhai, Said bin Jubair, Abdurrahman bin Abi Layla. Demikian itu yang disampaikan oleh Al-Hakam, Hamad, Malik, Ishaq, Abu Thawr, Ibnu Mundir. Hal tersebut telah ditetapkan sehingga beliau tetap bertakbir hingga sampai di pelaksanaan tempat sholat. Al-Qadhi berkata dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, sampai imam keluar. Ibnu Abi Musa bercerita, orang-orang bertakbir dengan suara keras saat keberangkatan mereka dari rumah-rumah mereka menuju tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha sampai imam datang di tempat pelaksanaan sholat. Orang-orang bertakbir mengikuti takbir imam dalam khutbahnya dan berdiam diri selain dari itu. Catatan saya bahwa dalam takbir ini bukan nunggu komando. Bukan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baru rame-rame. Allahu Akbar, Allah. Begitu selesai, walillahil hamd. Terus semua berhenti lagi. Diam lagi. Nunggu siapa? Komandonya. Siapa komandannya? Komandan ini nggak perlu ditunggu. Kalau kita nunggu, kita rugi. Kok bisa rugi? Seharusnya kalau nggak nunggu, kita ngomong ini. Itu enggak? Ibaratnya kalau kita mungkin sepanjang 10 menit harusnya dapat 100, gara-gara nungguin komandan dapatnya cuma 50. Rugi yang nungguin itu. Dan inilah kesalahan sebagian kaum muslimin, mereka mengira takbir itu pakai komandan. Makanya rugi. Harusnya dapat pahala 100, malah dapat cuma 50. Begitu. Siapa yang dapat 100? Komandannya. Kecuali komandannya begitu orang ngikutin dia diem. Nah, dia 50 jadinya. Sama-sama apa? Ruginya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada bagian kalimat dari yang ditulis di sini. Kita cerna betul-betul ya. Bagi sebagian orang, terutama juga para dai, mereka lebih getol untuk ngajari sesuatu yang sebenarnya bagi kaum muslimin, kalau mereka tidak tahu, mereka nggak dibilang bodoh. Kalau mereka tahu, mereka tidak dibilang pintar. Seperti korelasi antara ayat dengan sains, sebagaimana yang digetolkan sebagian orang, sebagian dai.
diajarkan berulang kali dalam seminar-seminar. Oh, di surat Al-Hadid ada ini besi bla 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 ini ada. Kemudian nanti ternyata di dalam ilmu kimia itu ada unsur kimia namanya Fe atau Fe apa tuh namanya? Ferrum. Oh, ini ada isotopnya bla bla bla. Anda nggak tahu nggak masalah. Tapi kaum muslimin nggak ngerti sunnah itu salah. Sampai-sampai Anda berkata begini, ngapain Anda membenarkan sesuatu yang absolut dengan sesuatu yang relatif, seolah-olah yang absolut ini kalau nggak ada yang relatif ini dia kayak goyah. Apa yang absolut masalah agama, apa yang relatif sains. Sains itu nanti bisa berubah sepanjang zaman. Nanti ada penemuan baru lagi bisa berubah. Ngapain Anda membenarkan sesuatu yang sudah jelas absolut dengan sesuatu yang sifatnya hanya relatif? Kalau ada yang mengatakan ini kan kita cuma untuk mempertebal iman supaya kalau kita bisa membuktikan agama dengan sains, iman kita bertambah. Oh, emangnya kalau di zaman dahulu belum diketemukan sains? Di zamannya Nabi, di zaman para sahabat tabi'in ketika mereka belum mengerti sains, apakah iman mereka tidak tebal? Iman mereka tebal dengan mengikuti sunnah Nabi. Cuman urusan takbir doang. Ketika diajarkan oleh Nabi, oh takbirnya dijaharkan, oh pergi pulangnya itu jalannya beda. Mereka tebal imannya dengan seperti itu. Meskipun mereka nggak ngerti isotop-isotopan. Ya. Sebagian kaum muslimin ketika kita kritik cara dakwanya, di mana ini dakwanya memalingkan kaum muslimin dari sunnah, maka sebagian orang membelanya, lalu kemudian malah merendahkannya mengajarkan sunnah. Dengan tuduhan-tuduhan seperti tuduhan Wahabi, tuduhan orang-orang sawah. Apa itu sawah? Salafi Wahabi. Itu nggak terlalu penting, itu kan jadul, itu kan cuman remeh aja. Ini lebih penting. Menurut mereka lebih penting. Pada seandainya kita tidak tahu tentang sains, kita tahu tentang sunnah Nabi, maka itu sudah cukup sebenarnya. Karena menjalankan agama ini cukup dengan ittiba'. Tentu ada ikhlas. Setelah keikhlasan Anda disuruh mengikuti apa yang memang disunahkan Nabi SAW. Ya, ini yang dimaksud oleh penulis di zaman sekarang. Ya. Wa amma ma hamma bi amasal hajati ila ma'rifati fadzalika mimma la yaltafituna ilaih. Adapun hal-hal yang itu merupakan urgent untuk diketahui kaum muslimin, bagi sebagian orang itu sesuatu yang tidak perlu ditoleh. Seperti apa yang kita bahas, sunnah-sunnah yang mungkin menurut kita itu remeh. Sunnah mengangkat suara saat takbir menuju lapangan Id, sunnah untuk membedakan jalan antara pergi dan pulang waktu pergi sholat Id. Ini bagi sebagian orang sesuatu yang diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mungkin kita lanjutkan karena nomor 10 sudah masih panjang, sementara waktu hanya tinggal 2 menit 40-an detik. Dari jemaah ada yang mau bertanya? Mohon maaf, saya seringkali lupa untuk buka grup Balikpapan Mengaji Sunnah. Harusnya saya buka dulu. Tapi ini sudah tidak mungkin juga dibuka sekarang untuk teman-teman nanti ngetik malah kelamaan. Ada yang mau bertanya? Apa bedanya mengeraskan suara dan berteriak? Mengangkat suara, suaranya terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kedengar suaranya. Kalau teriak gimana? Nah, saya praktekkan ya. Teriak nanti bikin gaduh. Apa itu? Apa itu? Kenapa itu? Orang begitu. Ada apa itu? Bertanya? Ya. Apakah sunnahnya untuk takhir dalam kedatangan seorang imam itu hanya berlaku di sholat Id? Sebatas saya ketahui Nabi SAW juga mengakhirkan untuk sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu juga termasuk Id. Id yang mingguan. Ya. Nabi juga kalau keluar dari rumah untuk sholat Jumat, begitu datang naik ke atas mimbar. Adapun untuk sholat 5 waktu biasa, maka ini begini, mungkin maksudnya sholat 5 waktu kali ya. Ya. Adapun untuk sholat 5 waktu,
kita memang ada sunnahnya untuk mengerjakan sholat qobliyah di rumah. Begitu juga ba'diyah. Maka kalau ada imam dia memang mengakhirkan berangkat ke masjid dalam rangka untuk menunaikan sholat qobliyahnya di rumah, maka tidak masalah. Yang terpenting imam jangan sampai melalaikan hak jamaah untuk imam senantiasa disiplin datang tepat waktu. Kan kita punya jam-jam seperti ini di zaman sekarang. Dahulu tidak ada, mungkin karena Nabi SAW imamnya. Belakangan dilihat bahwa sebagian imam itu melalaikan hak jamaah. Mereka datang semaunya. Kayak gini, titit, sudah 00 waktunya sholat isya, imamnya belum kunjung datang. Bukan karena kajian ya, bukan karena kajian. Di hari biasa, orang toleh-toleh, mana imam ini tidak muncul-muncul. Apalagi sholat subuh. Sudah jam 5.20 belum kunjung juga imamnya datang. Seringkali imamnya harus ditelepon, harus di WA, mana nih Ustaz kok belum muncul-muncul. Begitu juga kalau dia lagi pengen cepat, dia datang lebih awal, belum waktunya dia sudah maju. Nah ini untuk salat 5 waktu harusnya memperhatikan kemaslahatan jamaah. Kemaslahatan jamaah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.